Jumpa lagi di Ribut TV. Kali ini kita mereview sebuah laptop lagi, laptop gaming terbaru dari HP, Omen by HP 15EN1029AX ya. Ini yang menggunakan prosesor AMD Ryzen seri 5000H series dengan Nvidia GeForce RTX 30 series. Ya, ini adalah laptop gaming yang terbaru dari HP. Ya, ini adalah Omen. Jadi ini levelnya memang ada di atas ya kalau untuk laptop gaming ya. Ini cocok untuk gamers dan content creator yang membutuhkan laptop dengan performa dan spesifikasi hardware tanpa kompromi. Untuk spek dasarnya dia menggunakan AMD Ryzen 7 5800H, codename Cezanne dengan Zen 3 architecture, 7 nanometer, TDP 45 watt, 8 core, 16 thread, base clock 3,2 GHz dengan maksimum boost clock di 4,4 GHz dan total L3 cache-nya ada di 16 MB. Nah, untuk RAM ini juga tidak kecil, ada di 16 GB DDR4 3200 dan langsung dual channel. Dan laptop ini memiliki dua slot SODIMM yang masing-masing terisi RAM 8 GB. Jadi bisa di-upgrade, teoritis bisa mencapai 64 GB. Untuk SSD dia menggunakan 1 TB SSD PCIe NVMe dan masih ada tersedia satu lagi slot M.2 kedua kalau butuh nambah kapasitas storage. Nah, masing-masing slot M.2 di dalamnya itu memiliki heatsink, jadi bisa mendinginkan SSD kelas atas. Kapasitas storage-nya tidak dapat ditambah dengan SSD atau hard disk yang 2,5 inci, tapi nggak ada masalah, sudah besar kok, yang bawaan aja udah gede ya. Nah, untuk GPU dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU. Maksimum graphics powernya ini yang di 100 watt. Nah, menurut Nvidia RTX 3060 di laptop itu bisa dari 60 sampai 115 watt. Jadi RTX 3060 di laptop Omen ini nyaris mendekati versi yang full power. Ya, harusnya kencang ya jadinya. CUDA Core ada 3840 dengan VRAM ada di 6 GB GDDR6, base clock 900 dengan boost clock di 1425 MHz. Tentunya fitur resizable bar itu aktif di laptop ini. Ini membuat prosesor mampu mengakses penuh seluruh kapasitas VRAM pada GPU discrete. Ini diklaim bisa membuat performa gaming lebih kencang, tentunya di game-game tertentu ya. Nah, untuk integrated graphics masih tersedia. Dia menggunakan AMD Radeon Graphics di sini 512 stream prosesor dengan graphics clock di 2 GHz. Laptop ini mengalokasikan RAM sebesar 512 MB untuk GPU AMD Radeon, sehingga Windows-nya jadi tersisa 15,4 GB, masih cukup besar. Tapi emang sayangnya tidak ada cara untuk mengubah alokasi tersebut. Nah, untuk bodinya form factor-nya adalah clamshell dengan material kombinasi logam dan polikarbonat. Untuk desain ini bentuk dan lekukan bodinya tampak mirip dengan Omen 15 edisi tahun 2020 yang pernah kami review sebelumnya. Laptop ini menghadirkan desain yang clean dan minim ornamen gaming yang mungkin bagi sebagian orang terlihat terlalu mencolok. Jadi dia bisa tampil formal juga nih. Punggung layarnya dihiasi dengan logo hitam dengan tulisan Omen terbaru yang tampaknya samar, jadi tidak terlalu menarik perhatian. Area sebelah sisi atas keyboard dihias dengan lubang-lubang kecil yang membentuk motif segitiga yang tampaknya punya fungsi sebagai ventilasi udara tambahan. Untuk warna, hanya satu warna, shadow black. Dimensinya panjang 35,7 cm, lebar 23,9 cm dengan ketebalan 2,29 cm. Dan laptop ini bobotnya ada di 2,11 kg. Ini tergolong ringan sebetulnya mengingat performa yang diusungnya ya. Untuk charger bobotnya 528 gram. Ini adalah charger 200 watt. Jadi kalau dibawa-bawa totalnya ada di kisaran 2,63 kg. Untuk display ini adalah layar 15,6 inci Full HD 144 Hz. Jadi ini cocok nih kalau mau main game yang bisa sampai ratusan FPS, mau main game yang kompetitif, cocok banget. Dan dia juga membuat pergerakan kursor mouse pada saat mindahin Windows di desktop tuh rasanya lebih mulus, lancar gitu. Nah, ini adalah panel IPS yang sudah 72% anti-AC. Jadi dia juga cocok untuk konten kreator yang butuh editing foto maupun video. Tingkat kecerahan layar ini mencapai 300 nits, jadi ya cukup cerah ya. Permukaan layar ini adalah anti glare atau matte, ada yang bilang juga doff. Jadi nyaman digunakan karena bebas dari pantulan-pantulan bayangan yang berlebihan. Dia memiliki micro edge display. Sisi paling tipisnya ya tentunya kanan dan kiri. Sisi atas sedikit tebal karena ada kamera 720p 30 fps di situ. Nah, untuk audio dia menggunakan stereo speaker dari Bang & Olufsen. Lubang keluaran suaranya ada di sisi samping bodi mengarah ke bawah ya, jadi ke permukaan alas
kelasnya. Ya, yang paling bagus memang kalau pakai meja ya, jadi suaranya bisa lebih menggelegar. Tersedia juga software Omen Audio Control untuk mengatur audio profile. Nah, untuk kualitas suaranya ini cocok banget untuk nonton film action gitu ya, atau gaming. Wah, ini menggelegar soalnya suaranya asik banget ya. Konektornya di kiri ada satu DC in, ada 1 gigabit Ethernet, satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dengan fitur HP Sleep and Charge, ada satu HDMI 2.1, ada satu audio jack 3,5 mm, dan ada satu SD card reader. Di sisi kanan ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1. Ini sudah mendukung display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Dia mendukung fitur HP Sleep and Charge juga. Lalu ada satu mini DisplayPort dan ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Untuk wireless dia menggunakan modul Intel Wi-Fi AX200, jadi sudah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6, Wi-Fi AX ya, dan support multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi. Tentunya dia juga otomatis punya Bluetooth versi 5.2. Nah, untuk keyboard, desain dan layoutnya tuh tidak banyak berbeda dibandingkan Omen 15 edisi 2020. Dia mendukung teknologi 26 key rollover dan anti-ghosting juga. Laptop ini datang dengan keyboard yang tanpa numpad dan tampilan itu mirip banget dengan keyboard yang TKL atau 10 keyless. Ini membuat posisi area mengetik bisa diposisikan lebih ke tengah, yang membuat area palm rest jadi lebih luas sehingga lebih nyaman. Tombol anak panah juga berukuran besar, tidak dikecilkan di sini ya. Terdapat tombol khusus untuk memanggil software Omen Gaming Hub dan kalkulator. Sementara itu posisi tombol power menyatu dengan tombol keyboard lainnya, tapi nggak perlu khawatir kepencet ya, karena letaknya bukan di posisi tombol delete. Dan tombol power ini juga lebih berat ya saat ditekan, jadi beda lah, terasa banget lah. Dan untungnya kalau toh dia tidak sengaja tertekan, laptop tetap akan menyala. Kalau ditahan cukup lama beberapa detik, laptop baru akan mengalami shutdown. Keyboard ini tentunya dilengkapi dengan backlit dengan 4 zona warna. Untuk pengaturan dasar warna dilakukan di software Omen Gaming Hub. Untuk pengaturan tingkat lanjut warna dan efek itu dilakukan di software Omen Light Studio. Sayangnya emang hanya ada satu tingkat kecerahan, hanya bisa on atau off saja. Nah, untuk touchpad posisinya tuh cenderung sejajar dengan tombol spacebar. Ini membuat aktivitas mengetik jadi lebih nyaman karena tangan tuh nggak mudah masuk ke dalam area touchpad. Sayangnya memang tidak ada tombol klik kiri dan kanan, tapi dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Nah, kita langsung aja masuk ke pengujian performa. Terdapat software Omen Gaming Hub, dulunya tuh namanya Omen Command Center, yang ini menyediakan 2 opsi performance profile, yaitu balance, ini cocok buat penggunaan sehari-hari, atau performance. Ya udah tau lah ya maksudnya apa, namanya juga performance, untuk performa yang lebih tinggi. Selain itu terdapat juga opsi untuk mengatur putaran kipas dengan 3 pilihan. Bisa max, bisa auto, dan bisa manual, di mana kita bisa mengatur sendiri kecepatannya mau seberapa ya. Nah, kita langsung aja menguji konsistensi performanya dengan Cinebench R15. Kita looping 20 kali. Skor tertinggi ternyata mampu mencapai 1983 poin di mode balance ya, dan mampu didorong lebih jauh lagi di mode performance hingga 2054 poin. Di mode balance red score mampu dipertahankan di kisaran 1950 sampai 1990. Skor ini tampak sudah melampaui skor maksimum Ryzen 7 4800H yang ada di laptop Omen 15 tahun 2020. Nah, untuk mode performance, skor yang dipertahankan itu bisa naik ke kisaran 2030 sampai 2050 poin. Ini bukan skor sustain performance dari Ryzen 7 5800H yang paling tinggi yang pernah kita jumpai, tapi ini sudah tergolong sangat kencang. Menariknya, jika diperhatikan, penurunan skor dari awal hingga akhir pengujian itu sangat minim sekali. Ini berarti gejala throttling itu ya nyaris nggak ada di sini. Oke, kita langsung aja masuk ke pengujian software beneran ya. Kita masuk ke Blender 2.92. Seperti biasa kita menggunakan BMW 27 Scene. Resolusinya Full HD dengan render resolution di 50%. Dengan menggunakan CPU renderer, kita bisa mendapatkan waktu 3 menit 32 detik. Sementara itu kalau kita pakai GPU renderer dengan kudanya, jadi pakai GeForce RTX 3060-nya, ini selesai semua dalam waktu hanya 49 detik. Oke, lalu kalau kita pindah ke Adobe Premiere Pro sisi 2021, kita coba dulu 4K 60 render test ya, dengan video yang standar kita pakai yang 2 menit 7 detik. Dengan software only atau pada dasarnya memanfaatkan prosesornya aja, ini selesai dalam waktu 12 menit 57 detik. Ini rasanya biasa aja, tapi kalau kita pakai kudanya yang by default memang sudah langsung aktif ya sebetulnya, ini semua selesai dalam waktu 2 menit 13 detik. Ya, jadi mau ngedit 4K 60 di sini nggak ada masalah. Kencang.
Lalu kalau 1080p gimana? Kita pakai 1080p 60 fps. Tentunya kalau pakai 30 fps akan lebih cepat lagi, tapi kita pakai 60 ya. Software only akan selesai dalam waktu 3 menit 37 detik. Kalau kita pakai kudanya, yang lagi-lagi itu defaultnya harusnya pakai kuda memang ya, selesai dalam waktu kurang dari 1 menit, tepatnya 49 detik. Ini super kencang banget ya. Jadi kalau kalian mau pakai sebuah laptop untuk content creation, ini mantap banget ya. Nah oke, sekarang mari kita coba untuk gaming. Tapi sebelumnya kita tes dulu Trademark Fire Strike-nya. Oh, dia dapat 18.103 poin. Sebagai perbandingan, RTX 2060 laptop itu skornya di kisaran 16.700-an poin. Tentunya inilah skor sintetik, jadi ya mungkin nggak langsung tercermin pada game. Kita coba aja langsung di gamenya ya. Start CSGO gimana? Oke, CSGO dulu 1080p settingnya di low. Kita dapat 250 sampai 380 fps. Sepertinya laptop ini butuh layar yang refresh rate-nya lebih tinggi lagi, bukan 144 ya. Kemudian Dota 2 1080p fastest, screen render 100%, kita dapat 160 sampai 190 fps. Scene ringan bahkan bisa nyampe ke 210 fps. Jadi kedua game ini nggak ada masalah, enteng banget. Shadow of the Tomb Raider 1080p, highest settingnya, ray tracingnya kita hidupkan di medium, masih bisa dapat 75 sampai 95 fps. Kemudian Death Stranding 1080p, very high, DLSS performance masih bisa dapat 110 sampai 130 fps. Bukan puluhan fps lagi, sudah seratusan. Cyberpunk 2077 1080p, grafik presetnya di ray tracing medium, DLSS-nya performance kita masih bisa dapat 50 sampai 70 fps. Tentunya dengan tampilan gambar yang luar biasa keren di sini ya. Nah, Assassin's Creed Valhalla 1080p, very high, kita masih bisa dapat 55 sampai 70 fps. Lagi-lagi nggak ada masalah. Sepertinya semua game AAA yang berat-berat nggak ada masalah dijalankan di sini dengan kualitas gambar yang mantap banget. Nah, kita beralih ke storage test. Untuk read atau kecepatan bacanya ada di 3471 Mbps dengan write atau tulis di 2946 Mbps. Ini adalah kategori SSD yang super kencang ya. Memang mungkin belum yang terkencang, tapi ya ini udah kencang banget untuk ukuran laptop. Luar biasa. Ingat SSD biasa sekitar 500 Mbps. SSD yang cocok buat laptop biasanya ada di 2000 Mbps ke atas. Ini udah 3000-an hitungannya ya. Oke, kita langsung masuk ke baterai tes. Kapasitas baterainya adalah 70,9 watt hour. Kita tes dalam brightness 50%, volume 25%, balance mode ya. Menjalankan video playback 1080p, baterainya bisa bertahan di kisaran 8 jam 10 menit. Lumayan oke, mengingat performanya yang monster banget tadi ya. Nah, kemudian untuk charging bagaimana? 30 menit bisa terisi 38%, 1 jam 71%, dan untuk memenuhi sampai 100% saya penuh, dia butuh waktu tepat 120 menit atau 2 jam. Jadi chargingnya termasuk oke. Oke, sekarang mari kita cek sistem pendinginnya. Dia menggunakan sistem pendingin Omen Tempest Cooling dengan 3 heat pipe dan 2 kipas. Komponen baseplate heatsink tampak menutupi dan mendinginkan komponen prosesor, discrete GPU, chip VRAM, dan juga komponen VRM. Ya, pembuangan udara panas itu ke arah belakang dan ke samping kanan. Untuk suhu kerjanya kita lihat dulu CPU ya, pakai Cinebench R15, kita loop 20 kali di mode performance. Suhu prosesor itu stabil di kisaran 88 sampai 91 derajat Celcius. Ini tergolong wajar mengingat skor Cinebench yang dapat dipertahankan di atas 2000 poin terus-menerus ya. Jadi kencang dengan suhu yang tidak terlalu tinggi sebenarnya. Sementara itu dalam mode balance, suhu prosesor itu sesekali spiking di tiap awal run ke 83 sampai 86 derajat Celcius, kemudian turun perlahan ke 72 sampai 76 derajat Celcius seiring rendering berjalan. Ya, jadi kalau kalian merasa bahwa di mode performance suhunya agak tinggi atau mungkin kalian lagi ngerender di ruangan yang tidak terlalu dingin ya, yang agak hangat mungkin lebih baik kalian pakai mode balance saja karena perbedaan suhunya lumayan di sini ya. Tapi ingat, perbedaan suhu ini hanya terjadi kalau kalian ngerender 3D hanya pakai CPU. Sementara sekarang semua udah pakai CPU plus GPU.
Nanti kita tes ya, kalau pakai aplikasi beneran gimana. Kita beralih dulu ke GPU-nya. Kita siksa pakai Trimark Fire Strike Stress Test. Dia masih stabil di 58-62 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita coba setting di mode performance, fan-nya di max, kita mau ngerender. Kita pakai Blender 2.92. Nah, kita lihat CPU-nya akan stabil di 70-75 derajat Celcius, sementara GPU stabil di kisaran 55-57 derajat Celcius. Ini bukan masalah, ini tergolong adem ya. Untuk Adobe Premiere CC Pro 2021, CPU ada di kisaran 68-73 derajat Celcius saat exporting, dan GPU-nya ada di 50-58 derajat Celcius. Nah, kalau gaming gimana? Pakai Assassin's Creed Valhalla 30 menit gameplay, CPU di kisaran 68-71 derajat Celcius, sementara GPU-nya ada di 58-60 derajat Celcius. Lagi-lagi ini adem banget. Jadi suhu yang tadi terlihat di Cinebench tidak terlihat di sini sama sekali. Oke, mari kita lihat suhu permukaannya sekarang seperti apa. Kita set di performance mode, fan maksimum, lalu kita pasang Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit. Area paling panas tampak ada di tengah keyboard. Menariknya, bahkan di area paling panas sekalipun suhunya masih terlihat di bawah 40 derajat Celcius. Area palm rest ada di bawah 35 derajat Celcius. Ini berarti tidak ada masalah dengan suhu permukaan. Mau main game berjam-jam, pakai keyboardnya sendiri langsung nggak ada masalah. Tangan kalian nggak akan kepanasan. Nah, untuk harganya berapa? Dia di kisaran 21.999.000 pada saat video ini dibuat. Nah, pembelian ini sudah tentunya mencakup Windows 10 Home, Microsoft Office Home and Student yang nilai sekitar 1,8 juta itu, garansi 2 tahun dengan Accidental Damage Protection atau ADP. Nah, ADP ini mengcover kerusakan akibat kelainan pengguna seperti jatuh tanpa sengaja, ketumpahan air, atau korsleting listrik. Untuk kerusakan yang tidak di-cover tentunya adalah korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, dan dicuri atau hilang. Ya, kalau dicuri atau hilang itu salah kalian sendiri tentunya. Nah, klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. Kalian bisa melakukan 1 kali penggantian spare part per tahun. Jadi total bisa 2 kali penggantian spare part. Selama total biaya perbaikannya tidak melebihi biaya laptopnya sendiri atau harga laptopnya sendiri. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan, kita bisa lihat bahwa tidak ada tombol numpad yang mungkin beberapa orang akan membutuhkannya. Tapi ini membuat keyboardnya jadi lebih ke tengah, jadi untuk ngetik juga jauh lebih enak sih sebenarnya ya. Nah, tidak tersedia USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Kalau ada, dan kalau kalian punya device-nya yang 3.2 Gen 2, harusnya ini bikin proses copy file besar jadi lebih cepat. Tapi nggak ada masalah, setidaknya dia tidak punya USB 2.0 yang lama itu ya. Oke, dari si poin menariknya, CPU dan GPU-nya ini generasi terbaru yang nggak tanggung-tanggung, pakai Ryzen yang Zen 3 dengan 8 core 16 thread. Sementara GPU udah pakai RTX 3060 yang baru. Dan ini pun bukan yang versi watt-nya rendah, ini cukup tinggi di 100 watt ya. Kapasitas dan konfigurasi RAM-nya juga sudah langsung besar di 16 GB dual channel. Ini siap pakai. SSD-nya udah langsung 1 tera. Ini SSD kencang pula ya, kelas gaming, dan masih bisa nambah lagi pakai M.2 ya. Layar 144 Hz dengan color gamut 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB. Ini cocok banget buat gaming dan juga bisa untuk content creation. Lalu untuk suhunya, baik prosesor maupun suhu permukaannya tergolong terjaga mantap banget, nggak terlalu panas meskipun performanya ini tergolong yang kencang banget. Kemudian jenis dan jumlah konektornya melimpah banget di sini ya. Masih ada SD card reader pula di situ. Lalu connectivity Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ada di situ. Garansi 2 tahun pakai ADP juga melengkapi laptop yang satu ini. Ya, jadi laptop gaming Omen by HP 15EN1029AX ini sukses ya, menawarkan peningkatan hardware dan performa yang lumayan signifikan dibandingkan pendahulunya dengan selisih harga yang tidak terlampau jauh untuk kelasnya. Ya, menurut kami ini adalah sebuah laptop gaming atau laptop content creator atau laptop performa tinggi yang mantap banget, dan harganya pun sepadan dengan apa yang ditawarkannya. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.